Salam saudara dan saudari terkasih, hari ini 5 Januari 2024 kita bertemu lagi dalam renungan santapan firman Tuhan melalui Injil Yohanes bab 1 ayat 43 hingga 51. Mari kita dengar dan renungkan bersama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel, sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, apa akibatnya jika manusia hidup tanpa cinta kasih? Jika kita ingin mendekati Allah, maka jalan satu-satunya adalah jalan kasih. Kita adalah manusia yang belajar meneladan kebaikan Allah dan menjadikannya sebagai cara hidup. Cinta kasih adalah jalan menemukan Allah. Ketika hati kita penuh kebahagiaan dan balas kasih, kita ingin memberikan diri kita pada orang lain dengan murah hati dan membangun persaudaraan yang baik. Ketika kita berhasil melakukan hal-hal tersebut, kita berhasil menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah. Ketika kita menjadi pribadi yang diberkati, maka pada saat itu saudara yang berada di dekat kita turut merasakan kasih dan berkat Allah. Bagi pengikut Kristus, cinta kasih adalah landasan dan dasar hidup. Cinta kasih menyelaraskan hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya. M. Toyotomi, seorang berbangsa Jepun, membagi cinta dalam 3 tips. Tips pertama disebut cinta bersyarat. Cinta yang hanya boleh terjadi apabila syarat-syarat untuk mencintai itu terpenuhi. Menurutnya, cinta tips ini terbilang dangkal. Tips kedua disebut cinta yang beralasan. Seseorang tidak boleh mencintai tanpa alasan. Semakin mendalam alasan seseorang untuk mencintai, semakin mendalam pula cintanya. Tips ketiga dikenal dengan
cinta tanpa syarat, cinta agape. Serupa cinta Tuhan kepada ciptaannya manusia. Kita sadar bahwa kita tidak boleh hidup tanpa cinta. Namun, apakah kita memilikinya? Filipus yang bertemu dengan Nathanael menginspirasi kita bagaimana kita dapat mengasihi. Kasih itu jangan berpura-pura, melainkan asli dan tulus. Apa adanya seperti Nathanael. Kasih sejati tidak mengatakan yang tidak benar, melainkan menyampaikannya dengan jujur. Meskipun kadang membawa rasa tidak nyaman. Hanya kasih yang mampu menggerakkan seseorang untuk meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan, seperti yang dialami Rasul Filipus. Hanya kasih pula yang mampu membuka mata Nathanael untuk beriman pada seseorang yang baru dikenalnya. Dan pasti hanyalah kasih yang menyanggupi seseorang untuk setia bertahan sehingga akhir pada suatu yang baik dan benar, pada Tuhan yang maha baik dan maha benar. Marilah kita tumbuhkan cinta kasih dalam diri kita. Apapun tips cinta yang kita miliki, marilah kita menjadikannya serupa dengan cinta Tuhan Yesus kepada kita. Dengan demikian, kita selalu berupaya untuk mengeratkan hubungan yang harmoni dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Dan marilah juga belajar bersama untuk jujur dan tulus. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Agar kita tumbuh bersama dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.